Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk datang kepada Tuhan. Ajak semua anggota keluarga untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ketika pujian dinaikkan, mari kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan ada dalam pujian tersebut. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita akan merenungkan firman tersebut sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang telah kami hadapi Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani ini ya Bapa. Tapi satu hal yang kami percayai Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti segala hal, segala persoalan yang kami hadapi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Bapa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
sebab Allah peduli. Oh, sebab Allah peduli. Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Yesus. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang tidak mungkin Yesus. Mujizat-Mu pasti terjadi. Persoalan kami Tuhan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran-Mu ya Yesus. Engkau terlebih besar Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Mari kita akan berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku dan menyertai aku. Damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Pengertian, pewahyuan, dan hikmat turun atas kami ketika kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat seterusnya. Saya ulangi sekali lagi, Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita, ya, memberitahu, mengajarkan kepada kita satu prinsip-prinsip kebenaran firman. Yang pertama, saya sampaikan pada saudara bahwa di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah dirancang, semua sudah diatur, semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, prinsip yang kedua kita juga belajar
bahwa menjadi anak-anak Tuhan tidak harus menjadi orang lain. Ya, menjadi anak-anak Tuhan tidak harus menjadi orang lain. Tetapi Tuhan ngajari kita untuk menjadi diri sendiri. Kita unik. Kita tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada anak-anak Tuhan, ada murid-murid Tuhan, ada orang yang percaya kepada Tuhan, tapi punya watak, punya karakter masing-masing. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang temperamen, ada yang melo. Jadi masing-masing. Jadi jangan coba-coba untuk meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, pagi ini saudara, ada satu mandat ilahi yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam hati kita masing-masing, kepada setiap kita masing-masing. Sekalipun mungkin kita termasuk orang yang keras, sekalipun mungkin kita termasuk orang yang lembut, sekalipun mungkin kita termasuk orang yang temperamen, tapi masing-masing kita punya mandat. Dan mandat itu Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan panggilannya masing-masing. Nah, satu hari saudara, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya berkumpul, Yesus mengatakan sesuatu, mengatakan satu pesan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, maka apa yang terjadi selalu Tuhan sampaikan sesuatu. Ya, Tuhan menyampaikan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita yang percaya di dalam Tuhan mengerti bahwa di dalam Tuhan ada satu jalur jalan yang harus kita lewati. Tuhan berkata demikian saudara. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Pesan Tuhan jelas. Malam ini kamu akan tergoncang imanmu, tetapi sesudah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan berkata, temui aku, jumpai aku di tepi danau Galilea. Pesannya jelas. Ya, apa yang Tuhan sampaikan itu jelas. Tetapi kembali, orang itu punya karakter, punya daya tangkap, punya daya serap terhadap satu pengajaran itu antara satu dengan yang lain tidak sama. Diberitahu malam ini kamu akan goncang, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan temui aku di Galilea. Pesannya jelas saudara. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Ketika Yesus bangkit, murid-murid tidak satupun ada yang pergi ke Galilea. Ada sebagian pergi ke kubur Yesus. Dan ketika mereka pergi ke kubur, ternyata mereka tidak menjumpai apa-apa. Lalu di pasal 28, Matius pasal 28, di situ dikatakan, ya, dan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara bandingkan dengan Matius pasal 26. Yesus berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dan temui aku di Galilea. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain justru pergi ke kubur Yesus. Lalu apa yang terjadi saudara? Ternyata kubur Yesus dalam keadaan kosong. Dan setelah di situ, ketika mereka menjumpai kubur yang kosong, ada seorang malaikat berkata, dan segeralah pergi, ayat 7, ya, Matius pasal 28 ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu. Ya, mengatakannya kepada kamu. Jelas saudara, pergi ke danau Galilea, bukan ke tempat yang lain. Ya, jadi ada satu perkara supaya kita nangkepin. Tuhan memberikan satu pesan, pesan Tuhan itu tidak pernah ragu-ragu, pesan Tuhan itu jelas. Dan setelah murid-murid pergi ke danau Galilea, apa yang terjadi saudara? Di pasal 28 ayat 16,
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sekali lagi, hal yang kedua tadi saya sampaikan. Murid-murid Tuhan itu punya karakter yang berbeda-beda. Punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang sekali diajari langsung nangkep, tapi ada yang berkali-kali kadang-kadang belum nangkep-nangkep. Ada sebagian dari itu mereka ketemu Yesus di Danau Galilea, sebagian mereka percaya, sebagian mereka ragu-ragu. Mereka menyembah, ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang ragu-ragu. Dan hari ini pun kadang-kadang juga terjadi dalam hidup kita. Kita ini sama-sama menyembah Tuhan, tapi mungkin ada sebagian di antara kita hatinya ragu-ragu, tapi ada sebagian di antara kita hatinya sangat percaya. Saya tidak tahu kita termasuk yang mana. Apakah kita termasuk orang yang ragu-ragu atau peragu, atau termasuk orang yang dengan percaya penuh menyembah kepada Tuhan. Tetapi kepada orang yang seperti ini, Yesus berkata demikian, saudara. Ya, Yesus mendekati mereka, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan menyertai kita. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menjadi saksi bagi Tuhan, satu perkara yang perlu kita ingat, Allah menyertai kita. Dimanapun kita berada, apakah kita termasuk orang yang percaya, apakah termasuk orang yang sedang ragu-ragu, ketika kita datang memberitakan Injil kepada semua bangsa, Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Jangan lupa, Allah menyertai kita. Amin. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.